Jebruk anu dikirim masuk babe. Cai hungkul. Inilah babeh kita. Hari restoran abang gitu kan teh. Awas. Lo ditabrak. Di nanti. Oh, ini babeh kita. Itu. Wan segitu heula cenah. Enggak, kamu aja lah. Orang saya manusia. Oh. Ntar saya belum kasih mas, ntar dulu cas, pegang dulu. Haji, ya Pak Haji anu Wansara. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi syahrolana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni dolamtu nafsi dulman kasiron. La yaghfiru dunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, eta teh doa safar gitu. Alhamdulillah. Pada hari ini tanggal tanggal 16 Jumadil Awal 1432 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 bulan April tahun 2012 Masehi, yang mana kami semua insya Allah akan berziarah ke Masjid Nabawi dan ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia adalah sebagai pimpinan tertinggi, majelis termulia, panglima yang adil, hakim yang bijaksana, yang membawa perubahan terhadap seluruh umat manusia di seluruh alam ini. Dan perlu diketahui bahwasanya kami mulai dari perjalanan dari daerah Ajijiyah, yaitu sebagian dari daerah selatan kota Madinah, Akan menuju dan sekarang berada di posisi jalan Thorik Maruk Abdul Aziz dan mengarah ke Thorik Babu Salam atau ke Thorik Salam, yang mana ini jalan langsung menuju ke Babu Salam atau bab ragam pertama di dalam Masjid Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah suasana sebagian daripada kota Madinah, yang mana di satu sisi merupakan kota yang bercahaya, dan di satu sisi lagi terdapat hadikoh ataupun tempat-tempat bermain, al-ab ataupun stadion. Dan perlu diketahui bahwasanya jemaah yang ada dalam rombongan kami yang terdiri dari seorang driver kawakan yang sudah profesional dalam membidanginya, dialah Mister mencuri waktu. yang bisa mencuri waktu dari biasanya miswar bersama si Madam dan sekarang bersama rekan-rekan seperjuangannya. Inilah dia Mister Tomel. Pak Haji Wawan Irawan. Mister Tomel. Perlu diketahui bahwa driver ini sudah berpengalaman dan kurang lebih sampai sekarang 21 tahun dia menggeluti bidang cocol ayam. Nah, inilah dia Mr. Wawan. Emang langsung sampai ke Harum nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mr. Wawan langsung dilahirkan di kota Sukabumi, bertepatan di pelabuhan, dan alhamdulillah sekarang dia bisa menikmati dengan bernama Ibu dan mensyukuri berada di
daerah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu di daerah Madinah Al-Munawwarah. Amin. Dan yang kedua adalah Bapak Haji Casma Al-Husaini Bin. bin siapa Pak Haji? Turkin kitab. Bin Turkin Kitab. Keberatan tau mobil. Bin Turkin Kitab. Dia berasal dari daerah Cirebon. Yang alhamdulillah, yang mana beliau adalah sebagai sesepuh daripada tim kami, yang mana dia sudah berpengalaman di dalam kehidupan di alam dunia ini. Bukan di alam kubur. Amin. Profesi dia adalah sebagai juragan udang dari daerah Cirebon. Tapi alhamdulillah Allah sempatkan dia untuk bisa bertaubat dan menikmati bagaimana sejarah dan perjuangan serta kehidupan Arab Saudi. sebagaimana pendiri daripada ataupun naon ngaran teh pendiri ataupun risalah pembaharuan umat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Amin. sehingga dia dengan rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekarang dia bisa menikmati dan mensyukuri berada pada daerah Al-Madinah Al-Munawwarah. Inilah dia Bapak Haji Casma Al-Husaini bin Turkim Kitab. Dan tak lupa juga saudara rekan kami yang mana dia berasal dari daerah Bogor, Badui. Al-Badui, yang mana alhamdulillah sudah beberapa tahun bergabung bersama kami, dan sebagai profesi yang digelutinya adalah sebagai muhandis ataupun maintenance dalam bidang yang kira-kiranya tidak dapat dipikirkan oleh orang lain. Nah, bisa sebagai muhandis bahan bangunan ataupun muhandis sembako aja lah. Sekian dan terima kasih. Dan inilah dia sebagai bapak mualim kita Tidak asing lagi di yang tidak asing lagi di dunia ini. Nah, di dunia maya yang sudah begitu terkenal menjadi selebritis Oppo dan Facebook. Inilah dia Bapak Haji Nasir Ulpat, kalakannya ihin naon ini? Nasir Ulpat Al-Ansori aja lah. Nah, inilah para jemaah-jemaah asal Indonesia yang berjuang keras menuntut Susup nasi. ataupun memperjuangkan demi keluarga-keluarganya untuk bisa memperjuangkan hidup sehingga mereka semua Masih bisa bertahan. dengan susah payah, dengan tekun dan penuh kesabaran terus mempergeluti pekerjaannya dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Dan alhamdulillah tidak begitu lama lagi kita akan Jauh kene. jauh kene nya. Maaf, driver telah mengatakan bahwasanya perjalanan masih cukup panjang. Jadi untuk pembicaraan langsung dilanjutkan kembali. Dan sekarang kita berada pada posisi akhir daripada Thorik Salam, yang mana Thorik Salam ataupun Jalan Salam ini langsung menuju ke pintu 1 pintu Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Dan sekarang kita berbelok sedikit dikarenakan jalan yang menuju ke pintu Thorik Salam ditutup dan dialihkan ke jalan berputar ke arah jalan lain. Dan perlu diketahui bahwasanya bangunan-bangunan yang ada di depan kita ini yang terdiri dari bangunan-bangunan tinggi ini adalah tempat di mana para penziarah ataupun jemaah-jemaah umroh
jemaah-jemaah haji mereka menginap atau mereka berpondok untuk beberapa waktu untuk bisa bertaubat, untuk bisa muraqabah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Dan perlu diketahui juga bahwa kubah yang ada di depan kita ini adalah Ambaria, ataupun boleh dikatakan stasiun kereta api, yang mana disinilah dulu kereta api Made in Turki dijalankan ya. Nah inilah bus-bus umroh. Nah inilah jemaah umroh yang tidak bosan-bosan terus berduyun-duyun hari demi hari, minggu demi minggu, untuk selalu ingin berziarah ataupun menengok ke Masjid Nabawi, ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ke makam para sahabat radhiyallahu anhum, ataupun berziarah ke tempat-tempat di mana risalah-risalah Islam dahulu pernah memperjuangkan dengan tetesan darah untuk menegakkan syariat Islam. Dan alhamdulillah yang ada di depan kita itu adalah askari ataupun boleh dikatakan polisi yang dengan susah payah berkucuran keringat tidak henti-hentinya dia terus mengatur jalannya lalu lintas supaya orang yang berduyun-duyun pergi ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi Al-Syarif supaya tidak ada dalam kendala ataupun ada dalam keselamatan dan kelancaran. Dan ini adalah salah satu lampu merah Ambaria yang mana dengan sabar semua kendaraan menanti bagian untuk bisa melanjutkan perjalanan, sehingga segala macam aktivitas, khususnya aktivitas yang berduyun-duyun menuju ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan salat Jum'ah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan alhamdulillah sebagai moderator tidak perlu kita bisa ke rekamnya. Saya sendiri mau kudu kieu euy. Aduh. Iya tuh. Make nu eta tuh. Nah, marilah kita lanjutkan perjalanan kembali. Ini adalah Thoriq Malik Faisal yang mana berada di samping kanan Masjid Nabawi yang bertepatan dengan Thoriq Hijrah. Ini dikatakan Jembatan Sophia, dan perlu diketahui bahwasanya itu ada masjid kecil yang terlihat menaranya, itu adalah Masjid Bilal. Yang mana kenapa dikatakan Masjid Bilal? Dahulu kala itu adalah tempat kediamannya Bilal bin Rabah. Dia bermukim di sini. Dan sekarang dinamakan Suk Bilal atau Masjid Bilal. Itu berdekatan dengan Pasar Kuba, yang mana mengarah ke, nah ini adalah Pasar Kuba ataupun Thoriq Kuba yang mana mengarah ke Masjid Kuba. Dan perlu diketahui di bawah ini adalah terlihat banyaknya bus-bus ataupun kendaraan-kendaraan pribadi yang dengan entah terhitung ratus atau ribu, yang mereka dengan setia menanti ataupun mendapatkan bagian untuk bisa mendapatkan parkir yang aman dan tenang, sehingga mereka bisa melaksanakan salat Jumat dengan khusyuk dan khudu. Dan inilah suasana di depan kita, yang mana orang berduyun-duyun dengan terik panas matahari yang sangat menyengat, tapi mereka tidak tergoyahkan dengan hal itu untuk bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah.
Dan perlu diketahui juga bahwa yang ada di depan kita atau yang terhalang dengan jidar ataupun benteng besi itu adalah makam bake. Boleh dikatakan bake ataupun baki. Yang mana awal mulanya adalah tempat para sahabat radhiyallahu anhum mereka dikuburkan. Dan sampai saat sekarang ini seluruh Ahlul Madinah ataupun orang-orang yang meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah, mereka semua disolatkan di Masjid Nabawi, lalu mereka dikuburkan di makam baki ini. Dan ini adalah terowongan Malik Faisal yang mengarah ke daerah Matam Asia, di mana para orang-orang, khususnya orang-orang Indonesia, mereka berbelanja ataupun shopping untuk mendapatkan keperluan-keperluan mereka selama 1 minggu sampai datang kembali hari Jumat untuk membeli keperluan yang lainnya lagi. Nah, untuk sementara waktu perjalanan kita cukupkan sampai di sini, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada titik tempat parkir yang mana kita akan mencari posisi yang tepat, aman dan sentosa untuk supaya kita tenang dalam melaksanakan salat berjamaah sholat Jumat. Cukup sampai di sini. Mohon maaf bila banyak kata ataupun salah. Mohon koreksi dan tak ya. Biasa. Ya masuknya tak ka dia pun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.